Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Trisnandar dari Prodi Manajemen B1. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit memaparkan tugas mata kuliah akuntansi manajemen. Oke, untuk soal yang nomor 1, jelaskan apa yang Anda ketahui mengenai analisis base costing dan apa manfaat dari ABC dalam akuntansi manajemen. Jawaban nomor 1, activity based costing adalah perhitungan biaya atau cost yang dimulai dengan penelusuran aktivitas kemudian memproduksi produk. Atau dengan kata lain, activity based costing adalah proses sistem perhitungan biaya yang berfokus pada aktivitas-aktivitas untuk menghasilkan produk. Nah, untuk manfaat activity based costing dapat membantu perusahaan dalam melakukan analisis untuk menentukan berapa jumlah produk yang harus diproduksi untuk bisa mencapai break even point atau BEP secara akurat. Oke, selanjutnya soal kasus nomor 2, PT CAS menghasilkan produk makanan ringan yang dikemas dalam kemasan plastik dan dijual dengan harga Rp12.500 per unit. Biaya variabel per unit untuk membuat produk tersebut adalah: yang pertama, jagung Rp500, yang kedua, minyak goreng Rp1.000, yang ketiga, bahan lainnya Rp300, yang keempat, biaya penjualan Rp1.700. Biaya produksi tetap berjumlah Rp2.500.000.000 per tahun, dan sedangkan biaya administrasi semuanya tetap berjumlah Rp500 juta. Untuk yang ditanyakan, hitunglah jumlah unit yang harus dijual agar tercapai titik impas dan berapa jumlah unit yang harus terjual untuk memperoleh laba sebelum pajak sebesar Rp1.500.000.000. Jawaban: diketahui FC sama dengan biaya tetap tambah biaya administrasi dalam kurung semuanya tetap. FC sama dengan biaya tetapnya ialah Rp2.500.000.000 dan ditambah biaya administrasinya Rp500 juta. FC berarti sama dengan Rp3 miliar. Yang selanjutnya, P sama dengan produk jadi siap dijual per unit. Berarti P sama dengan Rp12.500. Selanjutnya adalah V, semua biaya variabel per unit. V itu adalah sama dengan biaya jagung tambah minyak goreng tambah bahan lainnya dan tambah penjualan lainnya. Jadi V sama dengan biaya jagungnya adalah Rp500 ditambah minyak goreng Rp1.000 ditambah Rp300 bahan lainnya dan penjualan lainnya adalah Rp1.700. Jadi V adalah sama dengan Rp3.500. Selanjutnya L sama dengan laba sebelum pajak. L berarti Rp1.500.000.000. Selanjutnya ditanya, hitunglah jumlah unit yang harus dijual agar tercapai titik impas. Yang kedua, berapa jumlah unit yang harus terjual untuk memperoleh laba sebelum pajak sebesar Rp1.500.000.000. Yang pertama, BEP dalam unit adalah BEP atau unit sama dengan FC dibagi P kurangi V sama dengan FC Rp3 miliar dibagi V Rp12.500 dikurangi Rp3.500 sama dengan Rp3 miliar dibagi 9.000, dan hasilnya adalah 333.333 unit. Yang kedua, jumlah unit penjualan untuk mencapai laba sebelum pajak sebesar Rp1.500.000.000. X sama dengan FC tambah L dibagi P kurangi V. Jadi X sama dengan FC Rp3 miliar ditambah L
1.500.000.000 dibagi F kurangi V ialah Rp12.500 dikurangi Rp3.500. Jadi X 4.500.000.000 dibagi Rp9.000 adalah X sama dengan 500.000 per unit. Selanjutnya untuk soal nomor 3. PT Jambu Makmur menghasilkan 35.000 unit produk dalam tahun pertama operasinya. Produk tersebut berhasil terjual sebanyak 32.000 unit dengan harga 180.000 per unit. Perusahaan menggunakan jumlah unit yang diproduksi untuk menghitung tarif BOP. Informasi tentang biaya manufaktur adalah BOP tetap, taksiran dan realisasi adalah 1.400.000. BOP variabel Rp350.000 dalam kurung taksiran dan realisasi. Tenaga kerja langsung 2.800.000, bahan baku Rp1.050.000. Yang diminta, hitunglah harga pokok per unit dan total harga pokok produk jadi dengan menggunakan metode harga pokok penuh. Yang kedua, hitunglah harga pokok per unit dan total harga pokok produk jadi dengan menggunakan metode harga pokok variabel atau variable costing. Oke, dijawab. Yang pertama, absorbing costing. Keterangannya adalah BBB jumlahnya 1.050.000, BTKL 2.800.000 rupiah. Sedangkan BOP totalnya adalah 350.000 ditambah 1.400.000 adalah sejumlah 17.500.000 rupiah. Sedangkan harga pokok produksinya adalah 5.600.000. Harga pokok per unit 5.600.000 dibagi 35.000 adalah 160 rupiah. Selanjutnya variable costing. BBB berjumlah 1.050.000. Biaya tenaga kerja langsung berjumlah 2.800.000. BOP variabel berjumlah 350.000. Harga pokok produksi 4.200.000. Harga pokok per unit berarti 4.200.000 dibagi 35.000 adalah 120 rupiah. Selanjutnya soal kasus nomor 4. Persediaan produk dalam proses awal 125 juta, persediaan produk dalam proses akhir 142.500 juta, persediaan bahan baku awal 40 juta, persediaan bahan baku akhir 20 juta, pembelian bahan baku 80 juta, biaya tenaga kerja langsung 130 juta, overhead ada supplier yang digunakan adalah 6 juta, asuransi pabrik 3.500.000, depresiasi mesin pabrik 20 juta, supervisi pabrik 10.500.000, pemakaian bahan penolong 25 juta. Untuk total overheadnya berarti 65 juta. Yang diminta, hitunglah harga pokok produksi atau barang jadi. Dijawab, pemakaian bahan baku. Persediaan bahan baku awal 40 juta. Pembelian bahan baku ditambah pembelian bahan baku 80 juta. Bahan baku tersedia digunakan adalah 120 juta. Persediaan bahan baku akhir adalah 20 juta dikurangi. Jadi biaya bahan baku adalah 100 juta. Sedangkan untuk biaya tenaga kerja langsung adalah 130 juta. Selanjutnya overhead. Suppliers yang digunakan 6 juta, asuransi pabrik 3.500.000, depresiasi mesin pabrik 20 juta, supervisi pabrik 10.500.000, pemakaian bahan penolong 25 juta. Semua dijumlahkan jadi
total overheadnya adalah 65 juta. Biaya produksi yang dikonsumsi 295 juta. Biaya persediaan produk dalam proses awal adalah 125 juta. Nah, biaya produksi yang dikonsumsi ditambah persediaan produk proses di awal itu menjadi 420 juta. Jadi, persediaan produk dalam proses akhir adalah 142.500.000 dan sedangkan harga pokok produksi jadi 277.500.000 rupiah. Oke, cukup saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.